Sekali lagi saya katakan bahwa tanggal 25 Desember setiap tahunnya akan kami peringati terkait dengan lahirnya para mu'allaf. Saya sendiri pelaku sejarah mensyahadatkan orang di tanggal 20 Desember atau di malam tanggal 25 Desember itu mutlak harus diakui. Bukan kemudian hurapan, bukan ilusi, bukan halusinasi, tapi fakta real. Saya mempertanggungjawabkan itu karena saya pelakunya. Semalam saya mensyahadatkan 4 personil langsung. Malam tanggal 26 Desember, hari ini ada lagi yang dimualafkan tadi siang. Ada lagi sebentar kodon dimualafkan juga 200 orang kurang lebih. Kurang bukti apa lagi? Halo sahabat, saya kira video ini sangat penting untuk kita dengar. Karena apa? Isinya daging semua teman-teman. Bagaimana dia memberikan narasi, mengedukasi, dan memberikan pengajaran kepada orang yang tidak mengerti mengenai itu kalender. Karena di belakangan ini teman-teman, kita mendengar ada narasi-narasi tanggal 25 Desember itu mereka menetapkan sebagai tanggal Hari Mualaf Sedunia. Nah, dunia yang mana? Jadi penjelasannya mungkin bisa detail disampaikan oleh ibu ini agar yang tidak paham menjadi paham, agar yang tidak mengerti ataupun yang samar-samar seolah-olah mengambil itu dan menarik kepada diri dia sendiri bahwasanya itu benar. Penjelasannya akan detail disampaikan oleh ibu ini. Dengarkan ini teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa tanggal 25 Desember setiap tahunnya akan kami peringati terkait dengan lahirnya para mu'allaf. Dan saya katakan sekali lagi, tanggal 25 Desember sebagai hari mu'allaf, hari lahirnya mu'allaf, itu fakta, itu real, secara histori, lengkap datanya. Saya sendiri pelaku sejarah, mensyahadatkan orang di tanggal 20 Desember atau di malam tanggal 25 Desember itu mutlak harus diakui. Bukan kemudian hurapan, bukan ilusi, bukan halusinasi, tapi fakta real. Saya mempertanggungjawabkan itu, karena saya pelakunya. Semalam saya mensyahadatkan 4 personil langsung. Malam tanggal 26 Desember, hari ini ada lagi yang dimualafkan tadi siang. Ada lagi sebentar kodon dimualafkan juga 200 orang kurang lebih. Kurang bukti apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Oite Tungtien, Rahayu. Shalom Aleichem, Beshem Hamasya. Penetapan 25 Desember sebagai Hari Mu'allaf Sedunia bukan berasal dari lembaga internasional, bukan pula otoritas dari keagamaan dunia, bukan pula deklarasi resmi antar iman. Hari Mu'allaf Sedunia lebih tepat dipahami sebagai konstruksi sosial naratif yang berkembang di ruang publik antar polemikus yang memperbincangkan perbedaan agama di medsos saja, khususnya di Indonesia. 25 Desember secara luas dikenal sebagai Hari Raya Natal dalam keimanan Kristen. Di beberapa komunitas polemikus Muslim, tanggal ini dipersepsikan sebagai simbol dominasi budaya Kristen atau momentum perayaan agama lain yang sangat publik. Dari sini muncul narasi tandingan, counter naratif, bahwa tanggal itu dibalikkan maknanya, menjadi hari seseorang Kristen berpindah agama menjadi Muslim. Sesungguhnya, keislaman seseorang tidak ditentukan oleh tanggal, tetapi oleh syahadat dan niatnya. Karena itu, penetapan tanggal 25 Desember tidak memiliki otoritas normatif. Dengan kata lain, ini adalah penetapan reaktif, bukan afirmatif. Karena memang tidak ada dasar dalam tradisi Islam klasik yang mengenal konsep hari mu'allaf, apalagi tanggal tertentu dengan menggunakan kalender Masehi. Pertanyaannya, mengapa kalangan polemikus Muslim menggunakan kalender Masehi untuk menentukan hari besar, hari mu'allaf sedunia, kok menggunakan kalender Masehi? Bukankah setiap hari besar Muslim menggunakan kalender Hijriah? Secara historis, kalender Hijriah ini ditetapkan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad pada sekitar tahun 622 Masehi sebagai titik awal penanggalan. Dan yang paling penting bahwa jumlah hari dalam setahun kalender Komariah Hijriah memiliki 354 hari dalam satu tahun biasa dan 355 hari pada tahun Kabisat Hijriah. Kalender Komariah adalah sistem penanggalan yang berbasis peredaran bulan atau lunar, khususnya siklus sinodik bulan dari hilal ke hilal. Satu bulan berlangsung antara 29 hari hingga 30 hari. Sehingga total setahun, kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding kalender Syamsiah yang dipakai oleh kalender Masehi yang berjumlah 365 hari. Karena panjang tahun Hijriah yang lebih pendek, ini menjadikan alasan utama kenapa Idul Fitri tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda dalam kalender Masehi di setiap tahunnya. Bahwa Idul Fitri bisa jatuh pada bulan Juni musim panas,
juga bisa jatuh pada bulan Desember musim dingin. Bahkan bisa barengan dengan masa-masa Natal. Misalnya, tahun 2025 ini, Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret tahun 2025 sebagai Hari Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Dan sebelumnya, Idul Fitri pernah jatuh di dekat masa-masa Natal, yaitu tahun 2000. Idul Fitri jatuh pada tanggal 27 Desember, dan itu bertepatan dengan 1 Syawal 1421 Hijriah. Kemudian, tahun 2001, Idul Fitri jatuh pada tanggal 16 Desember. Tahun 2002, Idul Fitri jatuh pada tanggal 5 Desember. Dan nanti, di tahun 2033, Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 23 Desember tahun 2033. Sangat dekat dengan Hari Raya Natal. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tahun Komariah yang berbasis rotasi bulan yang murni, ini lebih pendek sekitar 11 hari. Maka Idul Fitri terus akan bergeser lebih awal di setiap tahun Masehinya, sehingga nampak berpindah-pindah bulan dalam kalender Masehi. Dan kita tahu sekarang bahwa penetapan 25 Desember oleh kaum Ptolemaikus sebagai Hari Mu'alaf sedunia tidak berbasis kalender Komariah atau kalender Hijriah maupun kalender liturgis Islam apapun. Tanggal itu sepenuhnya berbasis kalender Masehi, yaitu Gregorian. Penetapan Hari Mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember tidak memiliki otoritas normatif. Tidak ada pengakuan institusional, tidak ada pengakuan resmi dari organisasi Islam arus utama, misalnya MUI, NU, Muhammadiyah, ataupun OKI, Organisasi Kerjasama Islam atau Organization of Islamic Cooperation, OIC, ataupun yang lain. Ini juga tidak tercatat dalam sejarah Islam klasik maupun modern sebagai hari peringatan keagamaan. Dengan demikian, statusnya bukan hari besar Islam, bukan hari peringatan keagamaan. Dalam kajian sosiologi agama, fenomena ini dapat dibaca sebagai politik identitas religius, di mana satu simbol agama ditantang dengan simbol yang lain. Tampaknya ini suatu upaya untuk menunjukkan superioritas kebenaran iman atau kemenangan simbolik. Dalam beberapa kasus, ia berfungsi sebagai alat mobilisasi emosi keagamaan, bukan sebagai pendidikan iman yang mendalam. Akibatnya, mu'alaf direduksi sebagai subjek spiritual menjadi objek simbolik. Dalam pandangan etis dan antar iman, dan dari perspektif etika lintas iman, konversi iman seharusnya lahir dari kesadaran, pencarian makna, kebebasan hati nurani, dan bukan menjadikannya sebagai simbol tandingan pada hari raya agama lain. Karena hari ini berpotensi melukai relasi antar umat, juga memiliki potensi yang mengaburkan makna spiritual sejati dari iman itu sendiri. Dalam bahasa teologi dialogis, iman tidak tumbuh dari reaksi, tetapi dari perjumpaan. Tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia tidak memiliki dasar teologis, tidak memiliki dasar historis, juga tidak memiliki dasar yuridis baik nasional maupun internasional. Penetapannya hanyalah konstruksi sosial reaktif lahir dari dinamika identitas dan persepsi simbol agama lain, bukan dari tradisi iman yang mapan. Menggunakan kalender Masehi untuk Hari Mu'alaf Sedunia, ini tidak akan cocok. Sebab kalender Masehi berasal dari gereja yang kemudian menjadi kalender sipil universal. Kalender Masehi atau kalender Gregorian bermula dari penetapan Anno Domini, singkatannya AD. Makna tahun Anno Domini sangat indah sekali, artinya tahunnya Tuhanku. Demikian pula tahun Masehi juga bermakna sangat indah, sebab Masehi ini merujuk kepada Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, Yesus Sang Al-Masih, Masehi. Kalender ini bermula pada abad ke-6 Masehi, yaitu tahun 525, oleh Dionysius Exiguus, seorang rahib Kristen. Ia menghitung tahun kelahiran Tuhan Yesus, Anno Domini Nostri Jesu Christi. Inilah momen ketika kalender diberi kerangka kristologis, yang juga menetapkan hari Minggu sebagai hari libur di setiap pekannya, sebagai suatu peringatan bahwa Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu dan kuburnya kosong. Itulah sebabnya umat Kristen bisa beribadah di hari apa saja, mulai dari hari Senin hingga Sabtu, yaitu hari Sabat, selalu ada misa. Tetapi khusus di hari Minggu namanya ibadah raya. Karena di hari itulah umat Kristen merayakan Allah yang inkarnasi
yang telah melakukan misi penyelamatan, supaya manusia dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal di langit baru dan bumi yang baru. Yesus Kristus setelah mati di kayu salib, ia tidak selamanya di kuburan. Dia bangkit, dia naik ke surga, kembali ke tahtanya yang kudus. Tahun 1582, Paus Gregorius yang ke-13 melakukan reformasi kalender. Dan kemudian kalender itu dinamakan kalender Gregorian. Penetapan ini bertujuan mengoreksi kesalahan astronomi kalender Julian agar perayaan Paskah kembali selaras dengan equinox musim semi. Karena memang hari raya Paskah selalu jatuh tepat di musim semi. Maka sejak tahun 1582, kalendernya disebut kalender Gregorian, yang kemudian dipakai secara internasional sampai hari ini. Tidak peduli agama apapun, yang ateis sekalipun, semua orang menggunakan kalender gereja ini. KTP Anda, paspor Anda, surat nikah Anda, ijazah Anda, rekening Anda, kegiatan sehari-hari Anda. Siapapun di dunia ini tanpa kecuali menggunakan kalender yang berasal dari gereja, yaitu kalender Masehi Anno Domini atau yang disebut dengan kalender Gregorian. Maka secara historis dan institusional, kalender Masehi yaitu Anno Domini, tahun Tuhanku, memang dikodifikasi sejak awalnya oleh Gereja Katolik Roma. Kegiatan kemanusiaan dari orang-orang yang mencintai kedamaian di dunia ini juga dalam maksud yang jernih, penuh kasih terhadap sesama umat manusia, tujuan yang murni, meningkatkan dialog, saling pengertian, dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, menguatkan nilai toleransi perdamaian dan harmoni sosial dalam masyarakat yang majemuk. Dan bukannya membuat anekdot 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya ucapkan selamat Natal 25 Desember saudara-saudaraku. Jangan pusingkan anekdot kaum polemikus mengenai Hari Mu'alaf Sedunia, karena hal itu cuman komedi. Beshem Ha'af, Verben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Te Tung Tien, Rahayu. Shalom. Bagaimana teman-teman? Sangat memberikan pengajaran kepada kita. Seperti inilah penjelasan yang bisa kita terima teman-teman. Seperti ini penjelasan-penjelasan yang di luar sana. Bagaimana itu? Kalian dengar narasi-narasi 25 Desember, dia menetapkan hari mualaf, dasarnya apa? Jadi penyampaian yang diberikan oleh ibu ini jelas, berdata, dan penjelasannya itu detail, bisa kita pahami. Coba tinggalkan di kolom komentar bagaimana pandangan kalian teman-teman kepada narasi-narasi Bang Zuma dan narasi ibu ini. Mana yang kalian bisa terima? Itu memang hak kalian, tetapi kita untuk hidup ke depannya ini adalah bagaimana kita hidup dalam kecerdasan berpikir, kecerdasan untuk menerima sesuatu agar kita tidak telan mentah-mentah narasi-narasi yang tidak berdasar. Oke, sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya teman-teman, agar video-video unggulan yang saya upload kalian tidak ketinggalan notifikasinya, khususnya di lintas agama. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang Dunia.